Saya Diana Nadila, NIM 20080012. Saya Ikfi Lailatus Saadah, NIM 20080022. Saya Arinda Nurahmawati, NIM 200800023. Saya Nazalika Delia Pranata, NIM 2008025. Saya Irma Jayanti, NIM 2008026. Kami dari kelas 5A akan menampilkan video promosi kesehatan tentang obat tetes mata untuk memenuhi tugas pelayanan tradisional. Selamat menyaksikan! Semua berawal saat aku sedang bermain game. Entah kenapa, perlahan-lahan aku mulai merasakan gatal di mataku. Hingga semua aktivitas yang aku lakukan menjadi terasa berat. Aku tidak tahan dengan sakit ini. Tak lama, temanku menghampiriku dan menanyakan keadaanku. Lalu, dia menyarankanku untuk menggunakan obat tetes mata yang pernah ia pakai. Sesampainya di rumah, aku mulai menggunakan obat itu sesuai ketentuan yang telah disarankan oleh temanku. Awalnya, semua baik-baik saja. Hingga keesokan harinya, mataku terasa semakin gatal dan memerah. Aku pun bicara kepada temanku atas apa yang terjadi. Aku memutuskan untuk pergi berkonsultasi ke apotek bersama temanku. Sesampainya di sana, aku mulai menceritakan apa saja yang telah terjadi kepada apoteker. Jadi begini, dari ceritamu tadi saya melihat kamu telah melakukan beberapa kesalahan. Jadi dalam membeli atau menggunakan obat itu ada aturannya, tidak bisa sembarangan. Nah, aturan itu disebut dengan dabu sibu, yang artinya dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Yang pertama, dapatkan. Dapatkan artinya, dalam mendapatkan obat itu tidak bisa sembarangan. Harus di tempat yang benar agar terjamin manfaatnya, kualitasnya, dan keamanannya. Nah, tempat yang benar itu legalitasnya pasti sudah ada. Contohnya seperti apotik, rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Nah, yang kedua, gunakan. Artinya dalam menggunakan obat itu harus sesuai dengan indikasinya, dengan diagnosa penyakitnya, dan juga disesuaikan dengan anjuran yang diberikan oleh dokter ataupun apoteker. Serta yang paling penting harus disesuaikan dengan dosisnya. Saat menggunakan obat tetes mata, menyentuh ujung botol obat tetes mata sebaiknya dihindari, karena bakteri atau kuman lain dapat menempel sehingga menyebabkan infeksi pada mata. Nah, yang ketiga, simpan. Dalam menyimpan obat juga tidak bisa sembarangan, harus disesuaikan dengan yang tertera di kemasan atau disesuaikan dengan petunjuk yang diberikan oleh dokter ataupun apoteker. Pada umumnya, obat tetes mata disimpan pada suhu ruangan yang sejuk, yaitu sekitar suhu 15 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Dan pastikan agar obat tersebut tidak terkena sinar matahari secara langsung. Karena jika obat terkena sinar matahari secara langsung, maka obat itu akan teroksidasi sehingga lebih mudah rusak, dan pastikan juga obat tersebut jauh dari jangkauan anak-anak. Keempat, yaitu buang. Dalam membuang obat juga tidak bisa sembarangan, ada prosedurnya. Nah, dalam membuang obat tetes mata yang benar adalah dengan melepaskan etiket atau label obat terlebih dahulu. Kemudian membuang bagian tutup botolnya secara terpisah ke tempat sampah. Nah, untuk obat tetes mata yang telah terbuka dan dipakai tidak boleh disimpan lebih dari 30 hari untuk digunakan lagi, karena obat mungkin sudah terkontaminasi kuman. Selain itu, penggunaan obat tetes mata tidak boleh digunakan lebih dari 1 orang.
Karena kita tidak tahu, siapa tahu obat tersebut sudah dipakai oleh beberapa orang, bahkan penggunaannya tidak sesuai prosedur kan? Nah, sekarang karena kamu sudah menggunakan obat itu, sebaiknya sekarang dihentikan saja. Saya akan tetap memberikan kamu obat tetes mata agar gatal dan kemerahannya bisa hilang. Oh ya, untuk cara penggunaannya, tetes mata yang benar apa? Sudah tahu? Yang pertama, mencuci tangan hingga bersih. Ikan kepala ke belakang. Dengan lembut, pegang kelopak luar bawah tepat di bawah bulu mata dan tarik kelopak mata jauh dari mata. Letakkan penetes sedekat mungkin dengan bagian mata. Setelah memberikan satu tetes, lihat ke bawah selama beberapa detik. Lepaskan kelopak mata perlahan lalu menjaga mata tertutup selama 1-2 menit. Dengan jari, tekan dengan lembut di atas pembukaan saluran air mata di bagian dalam sudut mata. Begitu ya Mbak, apakah sudah paham? Paham, Mbak. Ini obatnya ya Mbak? Makasih, Mbak. Sama-sama. Akhirnya, sekarang aku tahu bahwa dalam mendapatkan maupun menggunakan obat tidak boleh sembarangan. Ini akan menjadi pelajaran berharga